Nah, udah semua ada ya nih buat kelompok kita. Kebetulan kemarin kita udah diskusi ya terkait tugas PPT sama makalah buat sebelum tugas UTS nih. Kemarin kan kita tugasnya tuh bikin PPT sama makalah yang ada kaitannya sama permasalahan lingkungan. Kemarin tuh kita ngambil permasalahan yang topiknya apa ya, As ya? Oh iya, untuk topiknya sendiri kita itu mengambil dari jurnal judulnya pengaruh limbah deterjen industri laundry terhadap mortalitas dan indeks fisiologi ikan nila. Nah, kayak gitu. Dari teman-teman pada setuju kan kalau misalnya kita ngambil kesepakatannya kemarin ngambil jurnal ini kan dari Regi dengan Hadi dan Astrid? Setuju sih. Setuju sih. Itu juga ini ya, ada keterkaitan sama lingkungan sekitar kita sih, apalagi sabun, ya nggak sih? Iya. Ya, seperti itulah. Judulnya ya ini terkait tentang bagaimana sih dampak dari air limbah industri laundry gitu terhadap yang ikan nila yang ada di sekitar sungai tersebut gitu. Ya Sangat sih. bermanfaat gitu loh. Ya sih, itu juga ibaratnya ada di sekitar kita gitu loh. Jadi kita juga gampang sih buat nganuin nanti pas presentasinya. Kayak semisal ada yang tanya contohnya di lingkungan kita bisa langsung jawab sih. Iya, benar. Kemarin kita udah bikin dari ini ya, bikin laporannya juga, maksudnya laporan dalam bentuk PPT sama makalah itu udah kan ya? Iya. Udah mungkin. Terus untuk pembagiannya gimana ya? Pembagian buat ini ya, buat apa? Buat nanti presentasi. Iya. Coba sih di share screen dulu hasil yang kemarin. Kan kemarin kita baru nyatuin. Takutnya ada yang kurang di bagian apa gitu. Kemarin kamu yang PPT dulu apa makalah dulu aja ini? PPT dulu aja. PPT dulu aja lah ya. PPT ya? Iya. PPT. Ini kan ya? Iya. Tapi sini termasuknya lumayan gampang ya materinya. Ya mudah-mudahan nanti pas presentasi bisa lah. Iya, insya bisa. Insya Allah. Nah, cakep. Dicek dulu aja ya. Cek dulu. Ini udah. Ini pengertian toksikologi. Oh iya, semibiotik. Nanti kalau mau ada yang perlu ditambahin bilang ya. Okay. Atau ada yang salah gitu. Biar langsung diganti aja. Ini kita cuma 3 doang ya, yang sinobiotik sintetiknya ya? Kemarin kan kita cari materi, itu kan cuma ketemunya 3 gitu loh. Iyalah, biar gampang juga buat jelasinnya. Yang jurnal ini nyangkutnya tentang deterjen. Oh, jadi yang tadi yang terakhir ya, ada hubungannya juga lah. Ini kan kita jelasin dulu mengenai apa itu semibiotik sintetis gitu loh. Sabun. Oh, oke. Sip sih itu. Oh, berarti jurnalnya disimpan di belakang ya ini? Iya. Jurnalnya kayak gimana, Kas? Apa itu semibiotik dulu, baru nanti jurnalnya. Gitu. Oke. Atau mau diubah susunannya? Kayaknya nggak usah sih kalau diubah mah. Kayaknya ini udah pas. Kenapa? Kayaknya udah pas gini aja, nggak usah diubah-ubah lagi. Oh, udah pas ya? Iya udah. Itu sih apa ya? Yang awal itu tuh kayaknya katanya tuh semibiotik ya? Iya, semibiotik. Iya, semibiotik. Nah, itu tuh yang benar seno apa semibiotik sih ya?
ya? Benar ya. Ini Seni sih. Seni biotik. Tahu kok. Oh ya udah, berarti salah. Nano. Ini di sini biotik. Untuk jurnalnya kan kita ambil dari ini ya, yang pengaruh limbah deterjen industri laundry terhadap mortalitas dan indeks fisiologi ikan nila kan. Yang ini kan Iya, benar? Iya, benar. kemarin jurnal yang kita cari bareng-bareng loh. Iya. Soalnya kan kemarin ada beberapa jurnal juga kan. Cuma kita pilih yang ini kan kalau nggak salah. Benar. Udah nih berarti ini udah fix ya, nggak ada yang kurang, nggak ada yang ditambahin lagi. Iya. Nggak ada sih. Udah berarti kurang ini nggak? tinggal buat Untuk udah slideshow sih. PowerPoint-nya. Paling Apa? tinggal Cukup ini mau langsung pembagian dulu apa buat presentasi besok atau mau ada tambahan lainnya nggak kira-kira? Kayaknya ini udah cukup loh, Ci. Tinggal ini aja lah. Langsung apa pembagian bacanya gitu. Biar nanti Iya, biar kayaknya sudah gampang cukup aja. deh. Langsung. Udah ya. Sudah. Ini sih ada berapa slide ya? ada Coba. berapa? 16. 18 ya? 18. Ya, 16. Kayak 16 slide, iya. sisanya penutup sih. 17 18 penutup. Oh, 16 Kita itu juga kan sampai- kemarin cari beritanya juga kan, disuruh Pak Oto kan jurnal dengan berita. Oh iya, ini ada beritanya nih. Beritanya, ini yang dari yang fix ini kita ambil masalah dari Sungai Anyar di Solo. Iya benar. Karena kita juga kan tadi bahasnya laundry juga pakai deterjen. Iya. Benar. Ya relate sih. Oke. Jadi masih ada saling berkaitannya loh. Berarti ini udah fix kan ya 18 slide ini? Udah. Iya, udah. Udah sih. Pembagiannya nih berarti apa mau sesuai kemarin yang dibikin atau mau diubah lagi? Kayaknya sesuai dengan kemarin aja deh, soalnya kan suara sudah kesepakatan gitu loh. Udah ya. Biar Coba nggak sih As disebutin lagi. Bok nanti buat pas besok kita lupa lagi buat apa? Pas slide berapa sampai berapa sama siapa. Untuk pembukaan itu kan sama Astri kan. Pembukaan dari slide 1 sampai slide 5. Nah, terus untuk slide 6 menjelaskan tentang semibiotiknya itu oleh Hadi. Nah, terus untuk ngejelasin yang tentang jurnal itu slide berapa ya? Jurnal 12 sampai 11 sampai 12 ya? Ya, itu 12 sampai 14. Itu oleh Regi. Nah, terus itu untuk sisanya dari ngejelasin berita itu aku dari 14 sampai 16 itu. Sampai penutup aja ya? Ditutup lagi oleh Astri sebagai pembuka tadi gitu. Oke. Gimana? Berarti oke sih, pembagian udah kan ya, pembagian udah semua. Paling tinggal besok pas pelaksanaannya ya mudah-mudahan nggak ada kendala sih. Besok sih berapa pertanyaan ya, Quote? Apa kita Kayaknya sih kemarin 3 ya. Pas kelompok 1 ya 3. Iya. Ya oke sih 3 ya lumayan lah. Oke paling itu aja ya. Tadi udah fix kita materinya ini juga PPT-nya juga kita udah jadi sih. Jadi kalau semisal kita mau kayak ngerubah lagi ya waktu lagi sih. Soalnya kita juga kan bentar laginya mau presentasi, pembagiannya juga udah. Jadi takutnya kalau kita nanti ada perubahan lagi materi atau jurnal, ya pasti kita nanti bakalan tambah waktu lagi sih. Iya. Yang terkait makalah yang udah kita buat itu, kita kan udah kemarin makalah kan, mungkin minta tolong Hadi share screen. Oh iya, makalah belum dibahas lagi. BTW ini tinggal 9 menit lagi ya. Ntar kalau misalkan belum selesai kita join lagi. Oke? Oke.
Udah kelihatan belum nih? Agak buram di. Agak burung. Iya, coba di. Oh, ini pasti keluar sih. Sebentar. Coba di slide selanjutnya, Hadi. Ah, benar. Agak digedein aja apa ya? Untuk fontnya udah bener lah ya. Kan kayak Botik Aqua dengan ukuran 12. Iya sih. Coba di slide selanjutnya. Di bawah-bawahin. Halaman selanjutnya. Pengesahan. Oke. Ini benar udah NIDN ya? Udah itu. NIDN benar kan atau NIP sih ya? Mantap. Pengantarnya udah bener lah ya. Udah lah cukup. Oke. Ini udah mulai lagi ya? Udah. Belum. Ini lanjut yang tadi. Oke. Berarti ini dikat aja, ini nanti dikat ini kan sama Alex. Iya. Langsung aja berarti ya. Langsung aja. Ini tadi keluar dulu ya bentar soalnya tadi baru ini lagi. Oke. Ini makalahnya. Ini pendahuluannya udah bener belum? Untuk aturan cukup lah. penulisan gitu tentang makalah udah bener nggak sih kita ya? Coba dicek dulu. Ini apa Aduh. fontnya apa nih? Book Antiqua. Bener sih? Bener nggak sih? Kemarin kan Book Antiqua ya? Book Antiqua fontnya. Iya, kemarin bukan tipe. Ukuran fontnya berapa? 12. 12. Pastinya Coba bener nggak cek. 1,5 ya? Coba cek spasi. Bener 1,5. 1,5. Margin. Lihat marginnya. Oh, margin. Margin tuh di ini, di layout. Oh iya. Marginnya Tuh itu berapa tuh? tiga setengah. Kirinya 3,5 dengan yang lainnya 3. Bener kan ya? Bener. Coba di kemarginin lagi. Bener ya? Nih, Iya. custom box. Udah kan? Udah. Tujuan. Apa?
Tujuan, manfaatnya, Itu kerangkanya udah ada semua kan dari pendahuluan sampai kesimpulan daftar apa ya? ya coba nih, ini kan pendahuluan. Terus Bukan ini yang tinjauan pustaka. Kemudian terus metode dan analisis data kan. Terus hasil dan pembahasan. Terus daftar pustaka. Ini lampiran jurnalnya. Makanya jurnalnya udah dilampirin kan, bener kan ya? Berarti kita Coba samain jurnalnya. Ini jurnalnya kan, lampiran jurnal. Oke, sip. Berarti udah semua ya lampirannya. Udah semua. Udah sih tadi itu ya tata cara penulisan udah, lampirannya udah, jurnalnya udah dimasukin. Kira-kira ada lagi nggak yang mau ditambahin? sih kayaknya. Itu aja udah. Mungkin karena Regi kemarin yang buat PPT, terus Hadi sama Astri yang buat makalah, mungkin aku yang besok ngadep Pak Oto ya untuk ngumpulinnya. Kan boleh. Berarti nanti yang tanda tangan sekalian kamu aja ya, As? Iya. So yang Pak Oto. Berarti besok sekalian sama kelompok lain apa gimana? Iya, nanti sekalian koordinasi juga dengan kelompok 1 sama kelas C juga. Pengumpulannya ini. Udah mana? Nanti tinggal buat besok presentasinya, tadi pembagiannya udah, paling nanti buat makalah nanti Aska yang dulu ya, As ya. Presentasinya ada lagi nggak kira-kira? kan untuk presentasi udah dibagi kayak tadi kan. Kalau yang pembukaannya tuh Astri, terus dilanjutin sama Hadi, terus untuk bagian penjelasan semibiotik, terus untuk penjelasan mengenai jurnal sama Regi, terus untuk penjelasan mengenai berita sama Aska, terus untuk penutupan sama Astri kembali gitu. Iya kan? Oke. Ya, jadi Ya udah, gitu aja dah. Udah gitu aja sih. Mungkin saja ya untuk pembahasannya gitu. Atau mungkin ada yang mau dibahas lagi gimana? Atau sudah cukup jelas? Udah sih, ya. Soalnya udah semua kemarin. Kita juga udah bagi-bagi, tinggal palingnya bahas yang buat nanti besok presentasi aja sih. Udah. Oke. Udah berarti ya? Ya. Harus tutup aja. Besok yang mau share screen siapa presentasi berarti? Aku aja sih. Aku aja share screen. Berarti sekalian record ya? Sekalian record benar. Soalnya kan nanti bisa gabungin videonya. Ingetin ya, soalnya aku lupa. Oke. Iya. Oke, di sini dapat dilihat yaitu gambar sebelum sungai tercemar dan gambar sesudah sungai tercemar. Bisa dilihat gambar sebelum sungai tercemar itu sungai tampak lebih bersih, terus air juga lebih jernih, dan pemandangan juga lebih enak dilihat. Nah, ketika manusia melakukan banyak aktivitas seperti aktivitas pencucian, itu terdapat perbedaan pada gambar sungai sesudah tercemar. Itu airnya lebih kotor serta tidak sejernih dengan sungai sebelum tercemar.
Next. Lalu apa sih latar belakang sungai tercemar? Untuk latar belakang sungai tercemar sendiri yaitu dari produk limbah kimia, yaitu dari hasil akhir industri yang secara tidak sengaja itu terbang ke sungai. Nah, polutan seperti seng, tembaga, sianida hingga merkuri itu masuk ke sungai dalam jumlah yang sangat besar. Nah, polutan berbahaya tersebut itu akan membuat air sungai itu menjadi beracun sehingga mengakibatkan seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya itu mati. Lalu apa sih dampak dari sungai tercemar? Dampak dari sungai tercemar yaitu ada 3. Yang pertama yaitu mempengaruhi flora dan fauna. Bahan kimia dan limbah yang mencemari sungai menyebabkan beberapa spesies kehidupan yang ada di dalam air sungai itu menjadi punah atau pindah ke tempat lain yang lebih aman. Nah, sehingga pencemaran sungai itu juga dapat mengancam kondisi biosfer dan kawasan konversi alam yang ada di sekitar kawasan sungai. Yang kedua yaitu kehilangan nyawa pada manusia. Nelayan yang memancing di kawasan sungai itu akan lebih sulit untuk mendapatkan tangkapan ikan yang masih sehat dan belum tercemar oleh limbah. Ikan sungai yang tercemar limbah itu akan sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia. Nah, karena ikan yang diambil dari sungai tercemar itu bisa mengandung logam berat seperti timbal dan merkuri yang bisa mengakibatkan efek jangka panjang seperti kematian pada manusia. Yang ketiga yaitu rusaknya sistem agrikultur. Air sungai yang terkontaminasi oleh limbah industri itu tidak dapat digunakan untuk mengairi tanaman. Kemudian air tersebut itu sudah tercemar dan membuat benih tanaman itu tidak bisa tumbuh karena sudah tercemar dengan normal dan mengakibatkan perkembangannya menjadi terhambat. Untuk materi jurnal pengaruh limbah industri laundry terhadap mortalitas dan indeks fisiologi ikan nila akan dilanjutkan oleh Hadi. Silakan. Oh, oke. Apa suara saya sudah bisa terdengar? Ya, sudah, silakan. Baik. Jurnal pengaruh limbah deterjen industri laundry terhadap mortalitas dan indeks fisiologi ikan nila yang ditulis oleh Rizky Luvia Yuliani. Kemudian untuk metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan di Laboratorium Perikanan dan Biologi Universitas Muhammadiyah Malang bulan Mei sampai Juni 2016 selama 3 minggu. Nah, dari jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu dalam bentuk desain eksperimen dan tidak dilakukan rancangan percobaan yang digunakan adalah RAL dengan 3 kali ulangan dan 6 perlakuan yaitu 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5%. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di akuarium diisi dengan air keran dengan volume tertentu. Kemudian memasukkan 5 ekor ikan ukur DO, pH, suhu awal, serta masukkan limbah air deterjen dengan konsentrasi yang ditentukan pada masing-masing akuarium, kemudian amati. Kesimpulan dari jurnal yaitu pengaruh limbah deterjen industri laundry terhadap mortalitas dan indeks fisiologi ikan nila. Ini adalah gambar kondisi sungai. Untuk kesimpulan ini yaitu pengaruh limbah deterjen industri laundry terhadap mortalitas nila memiliki pengaruh serta perbedaan yang nyata pada setiap konsentrasinya. Semakin tinggi konsentrasi limbah deterjen, maka akan semakin tinggi kematian pada ikan nila. Indeks fisiologi ikan nila dipengaruhi nyata terhadap adanya paparan limbah deterjen indeks CF yang tidak kurang dari sama dengan 1,7 hanya pada konsentrasi 3-5%, kurang dari sama dengan 1,7. Dan kemudian ikan
ikan mengalami tekanan buruk dari lingkungan, sedangkan LSI dan GSI tidak berpengaruh nyata akibat adanya tekanan lingkungan buruk deterjen. Dengan demikian, perlu diadakan analisis lebih lanjut mengenai dampak limbah industri laundry terhadap histologis dan gonad untuk melihat seberapa besar kerusakan akibat zat toksik deterjen tersebut. Berita Sungai Anyar di Solo tercemar limbah deterjen. Staf pengendali pencemar Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Surakarta, Arif Cahyana, mengatakan limbah rumah tangga yang diduga mencemari air Sungai Anyar tersebut berupa deterjen karena adanya turbulensi yang tinggi sehingga menimbulkan gelembung udara atau berbusa yang sangat banyak sekali. Di samping itu juga air mengandung asam fosfat, katanya kepada wartawan. Dari hasil uji laboratorium itu, air Sungai Anyar masih dalam kategori baik dibandingkan air sungai lainnya yang ada di Solo. Hal ini karena di hulu Sungai Anyar, keberadaan industri rumah tangga masih sedikit. Justru pencemaran yang terjadi selama ini disebabkan karena limbah rumah tangga atau deterjen dan peternakan. Di atas atau hulu, pabrik-pabrik besar masih sedikit. Paling limbah domestik dari rumah tangga dan peternakan pungkasnya. Nah, untuk kondisi gambar selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alexander Regi. Baik, mohon maaf sebelumnya karena rekan dari kelompok 2 terkendala sinyal. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai gambar yang ada di presentasi ini, di mana gambar yang dapat kita lihat semua bahwa itu merupakan kondisi Sungai Anyar yang di mana terkena limbah industri rumah tangga yang berlokasi di Bendung Karet, Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah. Kita dapat lihat bahwa dari sungai tersebut itu sudah terdapat banyak busa-busa yang dihasilkan dari deterjen maupun sabun yang dimana disebutkan tadi bahwa limbah domestik atau limbah rumah tangga itu menjadi salah satu faktor terjadinya pencemaran terhadap sungai yang ada di Solo, Jawa Tengah khususnya. Nah, bagi rekan-rekan semua yang akan memberikan pertanyaan atau ada pertanyaan yang akan diajukan oleh rekan-rekan semua kepada kelompok 2 bisa dipersilahkan. Terima kasih. Oke, silakan ya. Saya beri kesempatan untuk 3 orang penanya ya dari masing-masing kelompok, nanti 3 penanya. Nanti monggo saya harapkan juga dari luar kelas ya, artinya ini kelas B, saya harapkan juga nanti kelas C ada yang bertanya ya. Oke, silakan. Permisi, saya Francisca Febiola Damayanti, izin bertanya. Ya, silakan Mbak Francisca. Saya memiliki rasa penasaran, bisakah busa deterjen dapat mempengaruhi kesehatan tanah jika terkena tanah? Kalau semisal pertanyaan ini dijawab bisa atau benar, tolong jelaskan kenapa kok busa deterjen bisa mempengaruhi kesehatan tanah. Terima kasih sebelumnya. Ya, baik. Sebelumnya untuk 3 pertanyaan ini akan ditampung terlebih dahulu. Jadi kita menunggu 3 pertanyaan itu
ada, lalu nanti kita akan jawab. Terima kasih sebelumnya untuk Mbak Francisca atas pertanyaannya. Kepada rekan-rekan lainnya dipersilakan jika ada pertanyaan. Permisi, izin bertanya. Iya, silakan. Nama saya Asyari Rahmati Priyambudi, izin bertanya. Jelaskan, tadi kan ada daya efeknya itu kan. Jelaskan daya antipersipitasi, akarsida, herbisida, dan nodisida. Kalau akarsida, herbisida, nodisida kan tadi kan klasifikasi jelaskannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Asyari yang sudah mengajukan pertanyaannya. Satu pertanyaan lagi tersisa kepada teman-teman, dipersilakan. Permisi, izin bertanya. Iya, silakan dari kelas 2C ya, Mbak. Ya, saya Rosiana Sugiyarti dari kelas 2C, izin bertanya. Pada bagian penjelasan deterjen, berilah penjelasan secara singkat mengenai 4 jenis deterjen berdasarkan surfaktan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya kepada seluruh kelompok yang sudah mengajukan pertanyaan. Di sini saya akan menyebutkan pertanyaan terlebih dahulu dan mohon dikonfirmasi apakah pertanyaan tersebut benar atau salah. Yang pertama, pertanyaan dari Francisca Febiola Damayanti, kelas 2B, bertanya, apakah busa deterjen dapat mempengaruhi kesehatan tanah? Jika iya dapat mempengaruhi kesehatan tanah, jelaskan bagaimana dapat mempengaruhi kesehatan tanah. Apakah betul? Betul pertanyaan saya itu. Baik, untuk nomor 2 dari Asyari, kelas 2B, jelaskan mengenai daya antipersipitasi, akarisida, herbisida, pisida, dan rodentisida. Apakah betul? Selanjutnya pertanyaan dari Rosiana, kelas 2C. Berikan penjelasan secara singkat mengenai jenis-jenis deterjen. Apakah betul? Betul. Ya, baik. Oke. Di sini kami kelas 2B khususnya untuk kelompok 2 akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan semua. Untuk saya sendiri akan menjawab pertanyaan dari Francisca, yang dimana pertanyaannya adalah, apakah busa deterjen dapat mempengaruhi kesehatan tanah? Untuk hal tersebut jelas dapat mempengaruhi kesehatan tanah. Mengapa? Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa deterjen itu terbagi menjadi 2 jenis ya. Untuk deterjen yang pertama itu deterjen yang memiliki sifat yang keras, yang dimana deterjen yang memiliki sifat yang keras ini memiliki sifat yang sulit untuk diuraikan oleh bakteri sehingga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, entah itu untuk air maupun tanah. Nah, dari pernyataan bahwa deterjen keras ini susah untuk diuraikan, maka jelas ketika ada suatu limbah yang memerlukan waktu untuk penguraian cukup lama, itu akan mempengaruhi biota tersebut memiliki pengaruh terhadap tanah, seperti dikarenakan zat-zat yang susah terurai dari limbah deterjen keras, maka tentunya kesuburan tanah itu akan turun, sehingga dapat kita simpulkan bahwa memang
busa deterjen atau limbah deterjen itu mempengaruhi kesehatan tanah dikarenakan zat-zat yang ada di dalam limbah deterjen tersebut susah untuk diuraikan atau lama diuraikannya oleh bakteri-bakteri pengurai. Seperti itu. Apakah dapat diterima jawabannya atau ada sanggahan ataupun tanggapan? Baik, berarti kesimpulannya dapat mempengaruhi kesehatan tanah ya? Iya, betul. Lebih tepatnya juga menurunkan kesuburan tanah. Baik. Sebelumnya terima kasih atas kelompok 2 yang bisa kelompok 2 untuk menjawab rasa penasaran saya. Menurut saya sudah cukup untuk jawabannya, cukup memuaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali atas responnya. Untuk jawaban yang lainnya akan didiskusikan kembali dan langsung dijawab. Kami meminta waktu beberapa saat kepada rekan-rekan semua. Terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Oke, sudah, silakan. Oh, ya. Baik Pak, saya akan menjawab apa yang ditanya dari Mbak Asyari ya, tentang menjelaskan tentang arti persipitasi, akarisida, dan herbisida, dan rodentisida. Yang pertama, daya arti persipitasi itu merupakan sebuah zat yang dapat membantu mengurangi produksi keringat karena mengandung bahan aktif berupa garam aluminium akan larut dalam kelembapan permukaan kulit. Terus yang kedua ada akarisida, yaitu pestisida yang digunakan untuk mengendalikan acarina seperti tungau dan kutu. Contoh akarisida, samite, keltane, omite, mitak. Lalu kita masuk ke herbisida, yaitu pestisida yang digunakan untuk mengendalikan gulma atau tanaman, pengganggu seperti rumput, semanggi, dan wewehan. Terus herbisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan tumbuhan pengganggu atau gulma seperti rumput, alang-alang, dan semak liar. Lalu rodentisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan tikus yang digolongkan atas rodentisida fumigan dan umpan beracun. Umpan beracun ini dapat berupa racun akut dan racun kronis. Baik, apakah bisa diterima Mbak Asyari? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ya, karena waktunya terbatas. Ya, silakan ini kelompoknya Astri. Satu soal lagi. Ya, baik Pak. Mohon maaf tadi sebelumnya dari rekan saya Alexander tadi Pak. Gimana, Mbak?
izin menjawab untuk jawaban dari rekan saudara Rofi ya. Pada bagian penjelasan deterjen, berilah penjelasan secara singkat mengenai 4 jenis deterjen berdasarkan surfaktan, ya kan? Betul, saudara Rofi? Iya, betul. Ya, untuk jawabannya yaitu deterjen ionik. Yang pertama yaitu deterjen non-ionik. Nah, kemudian deterjen kationik, ketiga deterjen anionik, 4 deterjen amfoterik. Nah, berikut jenis surfaktan berdasarkan perbedaan muatan pada kepala hidrofiliknya ya. Yang pertama deterjen non-ionik. Deterjen non-ionik ini adalah jenis surfaktan atau deterjen yang tidak memiliki ion. Deterjen ini memperoleh polaritas karena molekul di salah satu ujung memiliki bagian yang kaya oksigen di ujung lainnya memiliki molekul organik besar. Contoh deterjen non-ionik adalah alkohol etoksilat, alkohol polietilena, non-ilfenoksi, dan kopolimer blok etilen oksida atau propilena oksida. Deterjen non-ionik umumnya tidak berbusa atau minim busa sehingga cocok untuk digunakan sebagai bahan pembuatan deterjen dengan busa sedikit. Kemudian deterjen kationik. Nah, deterjen kationik adalah molekul bermuatan positif yang biasanya berasal dari senyawa nitrogen. Banyak deterjen kationik memiliki sifat sanitasi atau pembersihan seperti bakterisida atau lainnya. Surfaktan ini berguna untuk membuat disinfektan yang meninggalkan lapisan disinfektan kationik di permukaan. Contoh deterjen kationik adalah alkil amonium klorida. Kemudian deterjen anionik. Nah, deterjen anionik memiliki ujung molekul bermuatan negatif yang bersifat hidrofilik. Bagian molekul yang bermuatan negatif ini biasanya berupa sulfat atau karboksilat. Contoh deterjen anionik adalah natrium alkibenzena, sulfonat, kemudian natrium stearat, dan kalium alkohol sulfat yang banyak ditemukan dalam sabun dan deterjen. Kemudian deterjen amfoterik. Deterjen amfoterik adalah deterjen yang muatannya mengalami perubahan dengan pH. Deterjen ini bisa merupakan jenis anionik, non-ionik, atau kationik tergantung pada pH. Deterjen amfoterik sering digunakan dalam produk perawatan pribadi seperti sampo dan kosmetik. Contoh dari deterjen surfaktan, contoh dari deterjen amfoterik adalah betain dan aminooksida. Begitu, atau apakah sudah terjawab, Saudara Rosi? Iya, sudah cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, silakan ditutup ya. Oke, silakan ditutup. Kelompok 2B. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya kepada seluruh rekan-rekan kelompok 2B yang sudah menjawab pertanyaannya. Juga kepada rekan-rekan yang sudah memberikan pertanyaan untuk 2B. Di sini sebelum saya menutup presentasi dari kelompok
2.2b saya akan memberikan sedikit kesimpulan untuk presentasi mengenai senibiotik sintetik ini, di mana dapat kita ketahui bahwa senibiotik sendiri ini terbagi menjadi dua, yaitu senibiotik sintetik maupun asintetik, di mana salah satu jenis senibiotik sintetik yaitu limbah industri. Untuk limbah industri sendiri itu dapat terjadi dari berbagai jenis, salah satunya adalah limbah industri sabun yang digunakan oleh rumah tangga. Ketika digunakan berlebihan maka tentunya akan mengakibatkan penurunan terhadap fungsi lingkungan, salah satunya pencemaran terhadap air maupun tanah yang diakibatkan oleh busa atau limbah air sabun maupun deterjen tersebut. Dari yang kita ketahui bersama bahwa deterjen terbagi menjadi dua jenis, yaitu deterjen keras dan deterjen tidak keras, yang dimana hal-hal ini dipengaruhi oleh jenis surfaktan yang ada di dalamnya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok 2 kelas 2B. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit ulasan saja karena juga waktunya mepet banget ini. Kelas 2C nanti disiapkan senobiotik ya, bukan seni, bukan, tadi itu ada tulisan seni pakai i, ada pakai e, tapi pakai o ya, senobiotik ya. Jangan nanti mau kalian sudah terbiasa menuliskan yang salah, kemudian nanti duduk bareng dengan beberapa perguruan tinggi nanti malu. Jadi senobiotik pakai o. Kemudian ini menarik ya, apalagi yang disampaikan tadi sabun, nanti saya harapkan ada beberapa dari kalian, baik dari kelas 2B maupun kelas 2C, nanti yang bisa mengangkat topik ya. Jadi mungkin nanti bisa membuat produk untuk TA-nya, produknya salah satunya mungkin bisa sabun, deterjen, ya kan. Kemudian nanti diuji letal konsentrasinya, apakah sabunnya itu ramah lingkungan atau tidak untuk organisme akuatik. Nanti itu bisa jadi salah satu topik atau tema mungkin yang bisa kalian menjadikan referensi untuk TA nanti. Kemudian saya ingin sedikit saja